Cerita berlanjut setelah Wang Lin membantai 3 tetua tingkat korporal yang hendak membunuhnya. Di atas pecahan benua, tempat pavilion koleksi harta berada, Wang Lin menghabiskan waktu hampir 10 hari untuk memasang berbagai jenis pembatas yang sangat rumit dan mematikan. Mengandalkan benua itu sebagai fondasinya, ia menyebarkan lapisan demi lapisan jurus pembatas. Selain itu, Li Yuan juga turut mengerahkan keahliannya dengan mengukir lebih dari puluhan ribu pembatas di sepanjang tepi pecahan benua tersebut. Kombinasi pembatas dari mereka berdua menghadirkan daya hancur yang luar biasa dahsyat. Kecuali para patriark dari 4 keluarga besar turun tangan secara langsung, hampir mustahil ada orang yang sanggup menerobosnya. Melihat hasil kerja mereka, Li Yuan bertanya apakah Wang Lin bermaksud untuk mendatangi benua pecahan lain yang baru saja memancarkan riak gelombang misterius. Namun, Wang Lin menggelengkan kepala secara tegas dan menolak untuk pergi. Di dalam benaknya, bayangan pupil mata misterius di balik pusaran 5 warna dalam lorong kuno masih terpatri jelas, memicu firasat buruk yang mengusik jiwanya. Terlebih lagi, setelah berhasil memboyong pusaka berharga sekelas pavilion koleksi harta, pikiran pertamanya adalah melarikan diri secepat mungkin. Bagaimanapun, sekali 4 keluarga besar menyadari hilangnya bangunan tersebut, pembantaian dan perburuan besar-besaran pasti akan meletus. Tanpa membuang waktu, Wang Lin dan Li Yuan langsung menerobos keluar dari tepi pecahan benua. Wang Lin mengeluarkan tungku petir, memicu kekuatannya, dan melesat cepat menuju gerbang alam abadi yang terletak di ujung barat. Di seluruh alam abadi petir, hanya lokasi gerbang itulah satu-satunya tempat yang sanggup mengaktifkan tungku petir untuk membawa mereka kembali ke dunia asal. Namun, tepat di saat mereka sedang memacu kecepatan, sebuah gejolak mahadahsyat yang membalikkan takdir mendadak mengguncang seluruh alam abadi petir. 4 pecahan benua yang sebelumnya memancarkan riak gelombang misterius kini telah dipadati oleh ribuan kultivator. Setelah pembatas kuno di tempat itu dihancurkan satu persatu, para kultivator yang diselimuti keserakahan saling berebut dan menyerbu masuk ke dalam lorong. Namun, apa yang mereka kira sebagai warisan legendaris justru menjadi jalan menuju neraka. Pecahan benua bagian utara menjadi yang pertama dijebol. Begitu para kultivator menerobos masuk, jeritan melengking yang memotong napas menggema di udara. Cahaya merah darah mendadak menyapu seluruh lorong hingga hancur berkeping-keping, hanya menyisakan segelintir orang yang selamat secara kebetulan. Tragedi serupa berlanjut di benua bagian timur dan selatan. Ketika kultivator pertama mencapai gorong-gorong bekas pencitraan dan melihat pusaran 5 warna, tubuhnya mendadak meledak secara aneh. Cahaya merah darah memburu dan melahap habis seluruh kehidupan. Dalam sekejap, alam abadi petir berubah menjadi lautan darah yang mengerikan. Sementara itu, di pecahan benua bagian barat, Shen Gonghu dan Zhang Kongli berdiri berdampingan menatap formasi raksasa yang membentang di dataran luas. Kerutan mendalam terlihat di dahi Shen Gonghu. Ia ingat betul bahwa beberapa bulan lalu saat mengunjungi tempat ini, dataran tersebut benar-benar kosong tanpa ada pembatas apapun. Namun, dalam waktu singkat, mengapa bisa muncul formasi raksasa sedemikian megah? Kedua jenius itu saling bertukar pandang, melihat keraguan yang mendalam di mata satu sama lain. Proses pembongkaran formasi ini terasa terlalu mudah dan mencurigakan. Dan benar saja, tidak lama setelah para kultivator menerobos masuk ke dalam lorong barat, suara dentuman keras bercampur jeritan histeris menggema dari dalam sebelum seluruh lorong runtuh total. 9 pecahan benua bergetar hebat secara serentak. 9 segel formasi kuno berwarna merah darah mendadak muncul dari udara hampa di atas tanah. Pecahan benua pertama hancur dari dalam, dan sebuah potongan lengan berwarna merah darah mendobrak keluar. 5 jemarinya layu dan kurus, namun kuku-kukunya yang tajam membawa kekuatan yang mampu merobek ruang hampa. Segera setelah itu, 7 pecahan benua lainnya hancur berturut-turut. 2 potongan lengan, 2 potongan kaki, 1 kepala bermata 1, dan 3 potongan torso melesat bersamaan menuju pusat alam abadi petir. Kepala bermata 1 itu terbang dengan ganas. Setiap kali menemui kultivator, ia akan langsung menelan tubuh fisik dan roh primordial mereka secara bulat-bulat hingga membuat mata kirinya bersinar semakin terang. Kecepatan mereka luar biasa cepat, menyerupai perpindahan dimensi dan meninggalkan bayangan hantu di ruang hampa. Kemudian, 8 cahaya merah menyatu di pusat alam abadi, meleburkan sisa-sisa potongan jasad tersebut menjadi satu tubuh yang utuh. Sosok monster berambut putih kini berdiri di dunia, wajahnya penuh dengan bekas luka yang mengerikan. Tubuhnya retak-retak dan rusak berat, serta kehilangan mata kanannya.
monster berambut putih itu melesat menuju pecahan benua yang pernah diperiksa oleh Wang Lin dan Li Yuan sebelumnya. Dengan satu tepukan tangannya, benua itu hancur dan mata kanan yang tersimpan di dalam segel ke-9 terbang keluar, langsung terpasang kembali ke rongga matanya yang kosong. Monster berambut putih itu tertawa liar menggelegar ke langit. Ia mengejek Raja Abadi Qing Shui, menyatakan bahwa betapapun kuatnya segel yang dipasang pada masa lalu, segel itu tetap tidak sanggup melawan terkikisnya waktu. Raja Abadi Qing Shui tidak berani membunuhnya secara total, dan justru meninggalkan formasi pemulih luka di sekitar segel, sebuah kesalahan yang kini dimanfaatkannya untuk bangkit kembali. Namun, karena pertempuran besar di alam abadi masa lalu telah menguras hampir seluruh energinya, kekuatan monster itu saat ini hanya tersisa 1% dari kondisi puncaknya. Ia butuh memulihkan sumber daya abadinya secepat mungkin. Karena itu, saat mengamati ribuan kultivator yang tersebar di alam abadi ini, ia tersenyum kejam. Bagi dirinya, para kultivator ini tidak lebih dari sekadar makanan penyegar yang siap ia lahap. Namun, sebelum memulai pembantaian, ia harus menutup gerbang alam abadi terlebih dahulu, agar tidak ada satupun mangsa yang sanggup meloloskan diri. Dengan seringai dingin, tubuh monster berambut putih itu bergetar dan melesat menyatu dengan ruang hampa. Di sudut lain, Wang Lin dan Li Yuan terus memacu kecepatan menuju gerbang alam abadi barat. Di sepanjang jalan, mereka melihat rombongan besar kultivator yang juga sedang melarikan diri secara histeris menuju pintu keluar yang sama. Dari kejauhan, kilatan petir merah raksasa yang membentang dari langit ke bumi sudah mulai terlihat. Para kultivator di sekitar berlomba-lomba meluncurkan teknik teleportasi agar bisa keluar lebih cepat. Namun, tepat pada saat itu, lautan kabut merah darah menyapu dari kejauhan bagaikan gelombang pasang, disertai suara serak yang bergema menembus langit dan bumi. Ia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang boleh pergi. Dari dalam kabut merah, monster berambut putih melangkah keluar. Dengan satu cengkeraman tangannya, tubuh beberapa kultivator Ranah Ascendant seketika hancur berkeping-keping. Daging, darah, dan roh primordial mereka dilahap habis dalam satu tegukan. Monster itu menggerutu dingin, merasa energi asal para kultivator muda ini terlalu lemah. Dengan satu kilatan tubuh, ia berpindah tempat dan muncul tepat di samping gerbang alam abadi. Menghentakkan tangannya ke kilatan petir merah raksasa, ia memaksa gerbang alam abadi menyusut dan menutup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seorang kultivator jubah emas, Ranah Yin Ilusi, menjadi yang pertama melancarkan serangan. Ia melepaskan 13 pedang terbang sembari berteriak mengajak semua orang bersatu demi membuka jalan. Namun, monster berambut putih hanya menyatu dengan langit dan bumi, mendadak muncul di dalam tubuh pria tersebut. Suara ledakan terdengar beruntun saat tubuh fisik kultivator itu hancur menjadi kabut darah dan roh primordialnya dilahap. Monster itu menyeringai puas, menyukai energi murni dari kultivator ranah tersebut. Ia meluncurkan teknik abadi yang membagi dirinya menjadi 2, 4, hingga akhirnya membentuk 32 klon. Seluruh klon itu menyebar di radius 1000 kaki di depan gerbang alam abadi, lalu melancarkan pembantaian secara kalap. Setiap kultivator Ranah Ascendant yang berani melangkah ke dalam radius tersebut seketika mendapati tubuh mereka hancur dan roh primordial mereka dilahap. Bahkan para kultivator Ranah Yin Ilusi hanya sanggup bertahan hingga jarak 100 kaki sebelum akhirnya tewas dibantai oleh tubuh utama sang monster. Seorang kultivator Ranah Yin Ilusi yang terdesak memilih untuk meledakkan dirinya bersama seluruh energi asalnya. Namun monster berambut putih hanya menarik napas dalam-dalam dan menghisap seluruh energi ledakan itu ke dalam mulutnya sambil memuji keberanian korban tersebut. Pembantaian massal mencapai puncaknya tepat saat gerbang alam abadi kian menyusut. Belasan kilatan pedang melesat menembus udara, dipimpin oleh Zhan Gongli bersama rombongan kultivator Ranah Yin Ilusi. Dari arah lain, Tang Yanfeng memimpin pasukannya menerobos masuk, sementara Shen Gonghu melepaskan tebasan pedang spiritualnya. 5 kultivator ranah korporal bersatu bersama puluhan kultivator ranah Yin Ilusi melancarkan gempuran balasan secara serentak. Tang Yanfeng bahkan menyebarkan kabut putih untuk menutupi medan perang, tetapi monster berambut putih hanya membentuk segel tangan dan memanggil perisai cahaya merah darah. Seluruh serangan yang menghantam perisai tersebut sama sekali tidak mampu melukainya. Pedang terbang Shen Gonghu hancur sedikit demi sedikit, sementara kelima ahli ranah korporal memuntahkan darah dan terlempar mundur.
Monster itu justru mengejek mereka sebagai generasi muda yang terlalu lemah, bahkan tidak pantas membuatnya menggunakan kekuatan penuh. Kemudian perisai cahaya tersebut meluas, dan setiap kultivator yang tersentuh cahaya langsung layu menjadi mayat kering. Melihat semua itu dari kejauhan, wajah Wang Lin menjadi sangat muram. Monster ini bahkan lebih kuat daripada leluhur darah, dan kekuatannya terus meningkat setiap kali melahap manusia. Di sampingnya, Li Yuan sudah pucat pasi dan berbisik bahwa mereka tidak mungkin bisa keluar dari tempat mengerikan ini. Wang Lin terdiam sejenak sebelum bertanya apakah Li Yuan bersedia mempercayainya. Ia memiliki sebuah teknik kesaktian yang belum sepenuhnya dikuasainya, dan membawa orang lain dalam teknik tersebut bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar. Namun, Li Yuan tetap memilih untuk bertaruh pada Wang Lin. Wang Lin kemudian menarik napas dalam-dalam dan melepaskan seluruh pikirannya. Ia membiarkan jiwanya menyatu secara alami dengan hukum langit dan bumi, hingga sosoknya seolah menjadi bagian dari alam itu sendiri. Ketika melangkah, riak-riak ruang muncul di bawah telapak kakinya. Wang Lin langsung menggenggam tangan Li Yuan, lalu tubuh mereka berdua menyatu ke dalam ruang hampa dan menghilang. Monster berambut putih yang sedang bersiap melahap energi ledakan tiba-tiba berhenti. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan dan keseriusan. Ia menyadari bahwa Wang Lin menggunakan teknik penyatuan langit dan bumi. Monster itu kemudian menyatu dengan alam dan mengejar Wang Lin hingga mendekati gerbang. Dengan satu cengkeraman tangannya, 5 retakan dimensi raksasa terbuka di kehampaan, merobek ruang dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Wang Lin akhirnya dipaksa keluar hanya 50 kaki dari gerbang. Tangan kanannya masih menggenggam Li Yuan, tetapi kondisi Li Yuan sudah sangat parah. Darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya, matanya kehilangan cahaya, dan darah menyembur dari dadanya karena tidak sanggup menahan beban perpindahan ruang tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Lin mengerahkan seluruh energi asal murninya dan melempar Li Yuan ke arah gerbang. Tubuh Li Yuan melesat seperti kilatan petir, sementara cahaya tungku petir menyelimutinya dan membawanya melewati gerbang alam abadi yang saat itu telah menyusut hingga seukuran kepalan tangan. Li Yuan akhirnya berhasil lolos dan menjadi satu-satunya kultivator yang keluar dari neraka tersebut. Wang Lin pun segera mengeluarkan tungku petir dan bersiap menyusul. Namun tepat saat itu, monster berambut putih menatapnya dengan dingin dan langsung memerintahkan agar gerbang ditutup. Dalam sekejap, gerbang alam abadi hancur dan lenyap sepenuhnya. Harapan terakhir semua kultivator pun ikut musnah. Kini seluruh perhatian tertuju kepada Wang Lin. Kemunculannya hanya 50 kaki dari gerbang, ditambah keberhasilannya mengirim Li Yuan keluar, membuat semua orang menyadari bahwa Wang Lin bukan kultivator biasa. Shen Gonghu menatap dengan mata terbuka lebar dan meneriakkan nama tuannya dengan penuh harapan. Zhang Gonglie juga menatap Wang Lin tanpa berkedip, penasaran seberapa kuat dirinya jika dibandingkan dengan monster tersebut. Sementara Tang Yanfeng justru menyeringai dingin, yakin bahwa Wang Lin yang sama-sama berada di ranah korporal pasti akan tewas mengenaskan. Monster berambut putih kemudian melesat menuju Wang Lin. Tangan kanannya kembali mencengkeram kehampaan, menciptakan 5 retakan dimensi yang langsung menyambar punggung Wang Lin dan menutup seluruh jalur pelariannya dari atas, bawah, depan, maupun belakang. Dalam situasi yang nyaris mustahil untuk dihindari itu, Wang Lin justru berbalik tanpa sedikit pun keraguan. Ia mengangkat jari kanannya ke depan dan mengucapkan satu kata, "We walk the talk." Sekejap kemudian, angin hitam pekat meledak dari tangannya dan menyebar dengan kecepatan mengerikan, memenuhi seluruh langit dan bumi, hingga seolah menggantikan keberadaan dunia. Di tengah amukan angin hitam tersebut, Wang Lin berbalik perlahan. Rambutnya berkibar liar dan tatapannya berubah menjadi sangat dingin. Pada saat itu, ia tidak lagi terlihat seperti seorang immortal, melainkan seperti dewa iblis yang baru saja bangkit dari kegelapan. Angin hitam tersebut kemudian berubah menjadi naga hitam raksasa. Naga itu membuka mulutnya dan mengembuskan angin dahsyat yang mampu memadamkan api kehidupan seluruh makhluk. Inilah kesaktian milik Kaisar Abadi Bai Fan memanggil angin. Di bawah tekanan angin hitam tersebut, 5 retakan dimensi milik monster berambut putih bergetar hebat dan gerakannya langsung melambat. Monster itu akhirnya menghentikan langkahnya, lalu tatapannya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Ia mengenali teknik tersebut sebagai kesaktian milik Kaisar Abadi Bai Fan.
dan mulai mempertanyakan hubungan Wang Lin dengan sosok legendaris tersebut. Namun saat itu, gerbang alam abadi telah benar-benar tertutup. Energi Wang Lin juga terkuras sangat besar akibat penggunaan teknik tersebut. Sementara aura monster berambut putih justru terus meningkat. Semua jalan keluar telah lenyap dan tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Pertempuran hidup dan mati antara Wang Lin dan monster berambut putih pun akhirnya benar-benar dimulai.